Nggak taunya tiba-tiba kacanya pecah aja dengan sendirinya lah. Pas pecah, yang lebih kagetnya lagi itu sudah ada gambar perempuan, di gambarnya pakai kapur, terus ada tulisan aku cantik kan, terus ada kata-kata kotor di situ gitu. Loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menyapa rumah Mbak Karissa yang waktu itu kita janjikan kita hadir di rumahnya. Alhamdulillah hari ini kita mau silaturahim sekalian mungkin ngecek ya kalau ada mungkin pendeman atau jimat-jimat peninggalan dari leluhurnya dulu. Moga-moga nggak dijambak lagi ya. Oke, teman-teman ikuti perjalanan kami dan proses pengobatannya pada episode kali ini. Terus sediakan ramuan pamungkas. Ini ramuan yang nemeni saya udah bertahun-tahun dalam dunia ruqyah, Ajwa Sider Prima. Ini kita coba untuk Mbak Karissa. Assalamualaikum. Mbak. Oke. Ngomong. Kamu nggak bisa ngomong? Walah. Ya Allah. Ganteng ya. Serius. Ya, alhamdulillah kita sudah ada di rumah Mbak Karissa. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Jangan gak enak kamu saya Mbak. Dari tadi diem banget kayaknya Mbak. Setelah kemarin gimana? Sudah ada perubahan atau belum? Alhamdulillah sudah banyak perubahannya. Alhamdulillah. Kabar mamasnya gimana? Alhamdulillah semakin membaik. Saya dengar dari ibu mau khidbah ya, mau tunangan ya. Insya Alhamdulillah, alhamdulillah saya turut bahagia banget ya. Jadi kita patahkan itu klaim-klaimnya jin bucin yang katanya nggak bakal bisa menikah. Nyatanya bisa dengan izin Allah. Ya, Syawal ya katanya pernikahannya. Insya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terus kita doakanlah biar Mbak Karissa lancar segalanya, dilindungi sama Allah ya. Nggak ada halangan-halangan apapun. Baik itu yang kasat mata atau yang tak kasat mata, semua ditepis sama kekuatan Allah. Amin. Setelah pulang kemarin, apa yang Mbak rasa? Alhamdulillah sudah banyak perubahannya ya Ustadz. Dimulai dari yang pertama, kemarin kan setelah beberapa hari ke Arsyade MFO itu sempat haid. Nah biasanya kalau haid itu kan suka keluar apa sih? Kayak memar-memar di badan gitu. Alhamdulillah kemarin dicek sih udah nggak pernah keluar lagi. Terus biasanya area rumah ke belakang kan saya anti banget. Masuk ke pokoknya daerah tengah rumah sampai ke dapur itu suka was-was gitu kalau masuk ke situ. Sekarang alhamdulillah sih sudah nggak was-was lagi dan udah nggak pernah lihat hal-hal yang aneh-aneh lagi. Alhamdulillah. Terus yang ketiga kemarin alhamdulillah banget kan jadwalnya check up juga ke dokter kandungan karena kan memang ada kista. Waktu itu di kista kanan dan kiri ada dua, yang satu ukuran 4, sekian, yang satu 3, sekian. Terus kemarin pas dicek dokternya malah kaget karena ternyata kista yang sebelah kiri alhamdulillah sudah nggak ada, hilang. Alhamdulillah. Tinggal satu
Yang sebelah kanan itu ukurannya juga sudah mengecil kata dokternya, tinggal 4 Alhamdulillah. cm waktu itu. Sudah banyak perubahan sih Masya Ustadz, Allah, alhamdulillah. alhamdulillah. Merinding saya ya. Ini nanti coba untuk kistanya kita rukyah lagi, moga-moga hilang semuanya. Amin ya Allah. Mungkin teman-teman kemarin pada penasaran ya, kok satu-satunya pertama kali pasien yang istilahnya bisa sangat frontal kan Mbak tuh. Yang enggak sih sebenarnya ada banyak, tapi yang masuk MFO itu kayaknya baru Mbak ya yang sampai itu. Sebenarnya dulu ada juga yang sampai nyobek baju. Tapi ini bisa sampai kayak gitu, Mbak kerasan enggak? Sadar enggak? Nah ini, kalau teman-teman kan mikirnya kayak nggak sadar gitu. Kalau sepengalaman saya selama, maksudnya anggaplah kesurupan gitu ya Ustadz. Sebenarnya kita itu, ini pengalaman saya, tapi saya nggak tahu teman-teman di luar sana seperti apa ya Ustadz. Kalau saya pribadi, kerasa sebenarnya Ustadz, tapi kayak kita nggak bisa mengontrol diri kita sendiri gitu. Jadi kayak, apa ya, misal kita nggak mau berbuat A, tapi kita bener-bener nggak bisa menahan diri kita gitu, kayak digerakkan sendiri badannya gitu. Kalau dibilang sadar ya mungkin setengah sadar ya Ustaz, karena kita kan nggak bisa mengendalikan perilaku kita gitu. Jadi kalau misalnya pas mendengarkan ayat-ayat ruqyah itu kayak bentrok gitu, kayak ngelindur ya? Iya, kayak harus kayak melawan diri sendiri, gimana sih rasanya kayak gitu. Teman-teman pernah ketindihan enggak? Nah, mungkin kayak gitu ya, rasanya kayak orang ketindihan. Iya, kalau ketindihan kan sebenarnya sadar tapi mau gerak nggak bisa. Nggak bisa. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Oke, ya mungkin itu jawabannya ya. Ini dari pengalaman Mbak Karissa. Pengalaman pasien-pasien sebelumnya dari awal MFO lahir itu sebenarnya sudah sering kita wawancarai, karena ada di antara teman-teman tuh menanyakan, ini settingan nggak sih gitu. Enggak, semua kita real, nggak ada setting-settingan sama sekali. Tadinya saya sama Mbak Karissa juga belum kenal, ya. Kenal-kenal juga waktu di Masjid Agung ya Mbak, waktu ikut acara rukyah massal tuh. Enggak, pengajian ya, pengajiannya sekolah ini apa, Harapan Bunda, sekolah di Purwokerto. Mbak Karissa hadir, jadi sama sekali kita nggak ada perkenalan, kemudian nggak nyangka juga bakal ada adegan menjambak. Jadi semua itu nggak ada setting-settingan. Dan dulu pasien-pasien yang lainnya pernah kita tanyakan juga sama seperti Mbak Karissa, ngerti apa yang terjadi di sekitarnya itu. Tapi untuk mengendalikan diri nggak bisa. Nah, kadang-kadang refleks ketika auratnya mau terbuka, ya dia dia bisa membenarkan auratnya, tapi habis itu terdominasi lagi. Ya seperti timbul tenggelam lah. Namanya ambang sadar. Alam ambang sadar. Jadi sadar, ambang sadar, nggak sadar. Itu ada di tengah-tengah. Nah, kalau di rumah ini, kemarin kayaknya Mbak pernah cerita ya, pas ngobrol di studio, ada pusaka atau apa yang pernah ditanam? Tapi kalau yang real aslinya berwujud sih nggak disimpan di sini. Kurang tahu juga disimpannya di mana, tapi pernah dengar dari Mbah Kakung itu memang ada. Kalau saya dulu waktu masih zaman bisa melihat yang seperti itu, taunya di tempat saya itu bukan pusaka bentuk wujud, tapi kayak pusaka gaibnya di sini, dada sebelah kiri. Di Mbak? Iya, di saya. Jadi waktu pengalaman pas kuliah kan waktu itu saya pernah sering diliatin ular kayak gitu. Jadi sering sempat ngedropnya itu karena itu Ustadz sering lihat ada makhluk kayak gitu, sosok yang ikut ke saya, tapi kalau ditanya kamu ngapain sih ikut saya mau ngambil yang di sini gitu. Makanya saya baru tahu, oh apa mungkin ada di sini kayak gitu. Di bahu ya? Di sini ya, makanya waktu di ruqyah kan pasti bahu yang kiri yang sakit, kalau kanan nggak pernah ada masalah gitu. Sekarang udah nggak sakit sama sekali? Sudah nggak sakit. Alhamdulillah. Sudah biasa. Berarti ditanamnya di tubuh Mbak ya, bukan di rumah ya? Nah kalau di rumah saya juga kurang tahu sih. Nggak apa-apa, nanti kita ruqyah rumah sekalian. Tapi ini karena sebentar lagi asar, jadi kita akan ruqyahnya nanti ba'da asar insya Allah. Bentar lagi ini. Hujan mulai. Ya, alhamdulillah sudah sholat asar berjamaah tadi
depan musola ya bareng Ibu dan Mbah Kakung. Kita mau ruqyah, tapi sebelumnya tadi ada yang kelewatan, belum sempat diceritakan Mbak Ica. Ternyata lemari kamar ya Mbak ya? Iya, lemari. Kamar mana Mbak? Kamar ini. Oh sini, ini depan ini ya? Iya, kamar saya. Kalau ini kamarnya Mbak Ica? Tadinya gudang. Oh Karena tadinya nggak ada gudang. yang berani nempatin, jadi saya nempatin. Emang kenapa pada nggak berani? Soalnya sering lihat yang aneh-aneh gitu. Apa lihatannya itu apa? Kalau Om dulu pocong ya Bu? Dulu Om itu pocong kayak gitu. Oh hantu sukus. Kalau saya sering ketindihan. Pecah di sini lemarinya? Iya, pecah di sini kacanya. Gimana ceritanya kok bisa pecah itu? Jadi itu beberapa hari sebelum lemarinya pecah, saya iseng-iseng aja gitu awalnya kayak pengen ruqyah rumah, tapi kan saya nggak tahu caranya gimana, jadi cuma dengerin di YouTube aja gitu. Nah kebetulan kan ada banyak yang ustadz-ustadz kasih ruqyah online gitu, terus saya perdengarkan waktu itu tuh kalau nggak salah malam-malam gitu, malam saya dengerin pas lagi sendiri gitu. Nah nggak taunya tiba-tiba kacanya pecah aja dengan sendirinya lah. Pas pecah yang lebih kagetnya lagi itu karena di balik kacanya itu kan ada kayak triplek gitu. Sudah ada gambar perempuan, di gambarnya pakai kapur, terus ada tulisan aku cantik kan, terus ada kata-kata kotor di situ gitu. Nah terus karena saya kan takut, maksudnya kok tiba-tiba pecah terus sudah ada gambar, akhirnya saya mikir oh ini kan kapur ya, mungkin apa dulu ada yang gambar apa gimana, karena kan sebelumnya ini kamarnya Om. Jadi saya sempat konfirmasi juga ke Om, maksudnya pernah gambar ini enggak, terus bilang ngapain gambar kayak gitu, terus saya coba tanya ke Ibu, barangkali Ibu apa siapa pernah gambar di situ, terus kata Ibu juga enggak, coba saya tanya ke tante saya gitu yang rumahnya di sebelah, terus enggak juga gitu. Nah karena enggak takut juga ini kenapa, karena ditambah sebelum kejadian kaca pecah ini kan saya memang sering was-was kalau misalnya lihat lemari itu. Sudah beberapa kali bilang ke Ibu buat lemarinya kalau bisa dipindah aja, karena saya sering lihat ada cewek di situ. Enggak apa sih? Ya, uncang-uncang ya apa? Uncang-uncang. Kakinya gantung gitu ya? Gantung kayak gitu. Nah, tapi kan mungkin orang tua masih kurang percaya atau gimana, saya nggak tahu. Akhirnya tetap dibiarkan di situ aja gitu. Nah terus akhirnya pas habis kaca ini pecah itu di rumah kan sering bau bangkai. Tapi waktu itu terakhir kali sebelum dibakar itu kan bau bangkai. Terus Mbah Kakung coba nyari di atap rumah itu nggak ada, coba cari di sekitar rumah juga nggak ada. Terus nggak tahu kenapa saya tuh insting saya nggak tahu kenapa bilang kayak sumbernya tuh di lemari ini loh gitu. Nah terus saya bilang ke Mbah Kakung, mau nggak mau ya karena saya udah risih banget lihat lemari itu, ini bilang Mbah minta tolong diadanin lah ini lemarinya karena ada gambar kayak gini. Terus akhirnya diadanin sama Mbah Kakung, terus saya bilang udahlah dibuang aja ini lemarinya. Terus akhirnya dibolehkan sama Mbah Kakung, terus saya coba bakar bukan lemarinya sih, gambarnya gitu. Iya, gambar ceweknya itu. Gambar ceweknya itu saya potong-potong, saya bakar sama adik saya juga di situ. Sama ada videonya ya? Ada videonya. Nah, terus habis dibakar itu saya coba bilang ke adik saya sama Mbah Kakung sama Ibu juga, coba cek ke rumah. Jadi pas proses saya bakar, saya minta orang buat coba kalian tinggal di sini gitu, karena kan yang bau memang di sekitar ruang tamu ya, maksudnya habis saya bakar ini masih bau bangkai enggak gitu. Terus entah gimana ceritanya baunya hilang aja. Terus Mbak Kau kan juga bilang kok bisa habis dibakar langsung baunya itu hilang gitu. Itu waktu kaca pecah Mbak nyetel ayat yang mana? Yang punya Ustadz Faizar yang apa ya, cek apakah ada yang paling banyak tuh. Nah ya itu kan random aja gitu, terus ngecek itu lah tahu kacanya pecah dengan sendirinya gitu. Tapi kan nggak langsung dibuang waktu itu, sempat sama Mbah Kakung itu
apa ditutupin aja dulu, yang penting gambarnya nggak kelihatan gitu. Tapi hati saya kok bilang kayak enggak, ini tuh nggak beres gitu. Ya harus dibakar lah. Iya. Nah ini ada ibu juga ya sama saudaranya Mbak Karisa di sini. Intinya di wilayah rumah ini yang paling nggak nyaman 3 titik ya. Iya. Ini kamarnya Mbak Karisa, dapur, lorong ini, Iya, lorong masuk ini sampai dapur. Nah, kamar mandi. Iya. Yang ada dapur kamar mandi ini sih satu lokasi ya. Jadi ya kita rukyah rumah dulu deh. Gitu ya. Ada yang mau diceritain lagi nggak? Paling terakhir itu waktu setelah beberapa hari rukyah dari tempatnya Ustadz Faizar kan saya langsung haid. Nah itu haidnya itu pendarahan lagi. Terus bahu sebelah kiri itu sempat sakit lagi. Tapi saya kan mulai ngeh gitu, kayak ini tanda-tandanya kok kayak yang dulu. Akhirnya saya waktu itu langsung apa namanya, coba istighfar kan. Maksudnya kayak ini apa jangan-jangan mau masuk lagi, karena kan mau gimana, mau dirukyah kayak gimana kan tetap penjagaannya kan ya, harus. di diri saya gitu, karena saya sudah wanti-wanti oh kayaknya ada yang nggak beres daripada kebanjur gitu. Akhirnya saya ambil wudhu, terus pas sebelum tidur itu saya kan dibiasakan sunahnya kan baca ayat kursi, falak, binas sama doa sebelum tidur, terus diusap-usap ke tubuh gitu. Terus saya juga sambil berdoa, ya Allah kalau misalnya memang ada yang mau mengganggu lagi tolong lindungi saya kayak gitu. Terus habis itu saya kayak biasa gitu nyetel yang punya Ustadz Faizar kan cuma berapa jam, jadi saya ambil yang full itu punya Ustadz Muzamil yang 7 jam gitu. Jadi yang bisa bener-bener sampai pagi itu murotal kesetel terus gitu. Nah terus habis itu saya pastikan malam-malam itu nggak ada cicak, nggak ada binatang di sekitaran kamar, itu nggak ada gitu. Nah terus pagi-paginya ini kan, kalau pagi kan buat les ya Mbak Pung, jadi kalau pagi itu kamarnya itu memang dipakai untuk les. Jadi saya bersihkan kamarnya, terus nggak tahu gimana ceritanya tiba-tiba di bawah tempat tidur itu ada cicak mati. Tapi kan cuma satu sih Ustaz, tapi kan kalau misalnya udah lama pasti bau. Tapi itu nggak bau kayak mungkin baru mati atau gimana nggak tahu, tapi itu persis di bawah tempat tidurnya gitu. Ini penting ya, tadi yang perlu kita garis bawahi dari Mbak Karisa, mau bagaimanapun dirukyah kalau dirinya nggak ada penjagaan ya sama aja akan kebobolan lagi. Jadi pesan untuk semuanya, rukyah itu adalah jalan hijrah. Di rukyah kok nggak mau hijrah, misalnya masih nggak mau pakai kerudung, nggak mau jaga sholat 5 waktu, zikir pagi petang males-malesan, baca Quran males-malesan, ya udah nemplok lagi. Saya akan nemplok lagi. Dan kalau udah kayak gitu, proses pengeluarannya ya perjuangannya jauh lebih keras lagi. Makanya harus benar-benar komitmen untuk istiqomah. Gitu. Ini baguslah, alhamdulillah Mbak punya kesadaran. Apa yang obrolannya berarti masuk ya. Kalau udah kerasa langsung baca ayat-ayat perlindungan. Saya harap teman-teman yang di rumah pun yang sekarang mungkin lagi dalam proses penyembuhan juga melakukan apa yang dilakukan oleh Mbak Karisa. Karena masing-masing gangguan pasti kan yang tahu adalah orang yang kena. Nah, itu yang paling tahu mesti. Gimana ketika jin itu mau datang, bagian tubuh mana yang biasanya menjadi sinyal atau isyarat ketika mereka mau nyerang. Lah kalau udah ada tanda, ada sinyal-sinyal, jangan dibiarin aja. Langsung ambil wudhu, baca doa perlindungan. Gitu. Kalau haid gimana? Baca doa perlindungan insya Allah boleh, tetap boleh ya. Yang nggak boleh kalau baca Quran. Gitu. Oke, kita langsung rukyah. Kita rukyah garam dulu. Nah.
Bismillahi amsayna billahi alladhi laysa minhu syai'un mumkin wa bi'izzatillahi allati la turam wa la tudam wa bisultanillahi al-mani'i nahtajib wa bi asma'illahi al-husna kulliha a'idun minal ladisa wa min syarri syayatin insi wal jinni wa min syarri mu'linin aw musirin min syarri ma yakmunu bil layli wa yakhruju bin nahar wa min syarri ma yakmunu bin nahari wa yakhruju bil layli wa min syarri ma khalaqa wa dara'a wa dara'a wa min syarri iblis wa junudi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun binasiyat inna rabbi ala siratin mustaqim a'udhu billahi bima sta'adha bihi Musa wa Isa wa Ibrahim alladhi waffa min syarri ma khalaqa wa dara'a wa dara'a wa min syarri iblis wa junudi wa min syarri ma yabghi أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات ومن شر حاسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Oke, ada ember bu, ember air mungkin Mas Tamar. Ini kalau ngeruknya garamnya segini aja, gelas genggam, campur ke ember. Nanti ini disimpan ya. Yuk, kita mulai aja lah. Misi ya. Sorry Mbak, saya percikin di sini ya. Ini dulu lemarinya di sini, yang ada bekas itu. Enggak sih, enggak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ini lemarinya ya? Bukan, lemarinya sudah di luar. Tapi biasanya saya waktu masih bisa kerasan itu daerah sekitaran sini, Ustaz. Udah kita cipratin. Sekarang gimana? Masih ini sih kan. Masih? Kayak nggak enak, panas.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم 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 ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. Apa masih di sini? Kan aku bilang keluar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Oh ini ya? Oh ini lemarinya nih teman-teman. Dulu. Campur nih. Duduk. Duduk selonjor sana. Duduk selonjor. Dah, sebrik.
Mbak, duduk sini, Mbak. Mbak Karisa duduk. Duduk. Selonjor. Tiduran. Yuho, Allahu Akbar. Tiduran, Mbak. Nun sewu. Nih. Siramnya sini, Mas. Siramnya sini. Isi mana? Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Tiduran, Mbak. Tiduran. Awas. Tiduran. Oh, sini aja. Mbak Karisa, tiduran, Mbak. Istighfar. Astagfirullah. Dah, sini. Kenapa? Panas apa? Panas ya, tadi sebelum itu udah bilang ibu, makanya kan sempat mundur. Terus yang di sini gimana? Kalau yang di sini sih nggak kerasa apa-apa sih, tapi Terus? Pas itu tuh pertama panas, terus sebelah sini tuh kayak mulai sakit lagi, makanya kan tadi saya mundur ke belakang, untuk ibu bilang panas gitu. Soalnya makanya saya jarang masuk ke wilayah sini, soalnya kalau misalnya lihat dua lemari ini sama yang di pojok sana itu bukan di lemari, di sini. Ini nggak ada apa-apanya, cuma apa, pengalihan isu itu. Karena dari dulu tuh saya nggak tahu ya, dari zaman sebelum diruqyah itu udah sering bilang ke ibu, bisa nggak yang bagian sini itu dibersihkan, khususnya daerah ini. Soalnya ini lembab, nanti kalau ini dibersihin insya Allah nggak jengkel. Iya, saya jadi kalau misalnya masuk ke wilayah sini jarang, paling aman pokoknya udah kamar sampai ruang tamu. Kalau udah masuk sini, kayak bentrok gitu. Ya soalnya kan jin itu kan juga mereka punya unsur air, nggak cuma api tok. Ya, jadi dan mereka itu menguatkan diri dengan listrik. Otomatis ya tempat-tempat yang lembab itu menguntungkan mereka, karena air itu kan otomatis lembab kan mengandung air juga kan. Ya, jadi justru malah menguatkan mereka. Kalau ini nanti kalau bisa dibersihkan aja dan kasih cahaya yang cukup. Jadi selain ruqyah rumah, bersih-bersih rumah kita. Ini sama situ lorong ya. Sama sini juga kalau bisa. Nanti dipanjer aja apa ayat-ayat ruqyahnya di sini. Di area sini. Disetelin via YouTube full. Ya, itu aja. Sama diberesin, insyaallah aman setelahnya. Ya, Bu ya. Mbak, boleh bersih-bersih dulu. Nanti kita
Iya Mbak, tadi Ibu juga ngendika Mbak sering nggak nyaman di situ di laundry ya? Iya, pokoknya sejauh ini tempat yang sudah saya bersihkan sudah diterangi, yang paling nyaman buat saya itu cuma kamar saya sampai sini. Selebihnya saya nggak pernah kayak ibaratnya duduk-duduk di sekitar, pokoknya ruang tengah itu Ya. kayak ada teritorialnya. Saya sudah paham kenapa Mbak nggak nyaman ya. Ini teman-teman buat pelajaran juga di rumah. Kadang ruqyah aja itu nggak cukup ya. Bukan berarti Qur'annya lemah, enggak. Melainkan kita juga disyariatkan oleh Nabi, plus juga ajaran Islam itu mengajarkan kebersihan. Jadi tadi kalau saya lihat ruang ini ke belakang itu lebih cenderungnya remang-remang ya. Remang-remang, kemudian lembab. Insya Allah nanti kalau itu dirapikan, benda-benda yang mungkin udah nggak kepake bisa ditaruh di gudang atau mungkin disedekahkan ke orang, insya Allah semua rumah ini akan hawanya akan netral, akan positif, nggak negatif lagi. Dan memang kalau saya pribadi nih yang awam ya istilahnya, di sini di rumah ini memang yang paling bikin nyaman di ruangan ini nih sama kamar Mbak ya, karena terang plus juga rapi. Nanti insya Allah kalau tempat laundrynya dirapikan, kemudian ruang keluarga ke belakang juga rapi, apalagi yang di wilayah dapur tadi, insya Allah nggak akan ada hawa yang menyeramkan. Karena kuncinya tuh di situ, PR-nya di situ. Iya. Dan saya udah perhatikan bolak-balik, karena program menyapa rumah kan udah banyak rumah yang kita sapa, yang rumahnya sering ada gangguan atau jinnya itu susah lepas, rata-rata karena mereka itu seneng ada bagian rumahnya yang kurang rapi dan lembab. Kurang rapi, lembab, remang-remang, kurang cahaya, ini tempat yang paling disukai sama mereka. Jadi kalau bisa setelah ruqyah ini kerja bakti. Jadi ada makalah an-nazafatu minal iman, bahwa kebersihan itu bagian dari iman. Itu tinggal kita nanti diamalkan. Karena dengan bersih, terang, kemudian tidak lembab, itu nanti setan nggak akan betah. Sebenarnya yang nggak betah itu yang berontak adalah jiwa Mbak. Kayaknya iya. Ya nurani, apa istilahnya ya? Jiwa positif. Fitrahnya Mbak. Fitrah selaku manusia, selaku hamba Allah, pasti akan bertentangan dengan tempat tinggalnya para jin. Cuma qadarullah kalau karena waktu itu Mbak masih peka jadinya lebih, apalagi tadi panas ya, ngerasakan panas. Panas, iya. Nah ini nih, saya pesankan yang kayak ginian ini dipindah, patung-patung, jangan dipajang, itu aja. Ya jadi buat pelajaran di rumah. Jadi mungkin pusaka atau jimat nggak ada, tapi tempat yang lembab, yang nyaman buat habitat berkembang biaknya bangsa jin, ya pasti akan tetap ada di situ, walaupun tidak ada jimatnya. Karena ada atau tidaknya jin itu tidak bergantung ada jimat atau tidak. Termasuk tempat yang kotor, kumuh, lembab, kurang pencahayaan itu juga menjadi tempat yang disukai mereka. Seperti itu ya Mbak ya. Moga-moga habis ini udah hilang semuanya lah. Tadi cuma nempel. Kan beda tadi ya, karakternya bukan yang ganas kayak Kunti ya Mbak ya. Ya, tadi ketawa ketiwinya kan kayak kuntilanak tuh yang di film-film itu. Nah, habis itu udah hilang. Ya Mbak ya? Sekarang apa yang dirasa? Masih sebel sih sama. Ya biar aja, nanti ini kalau dibersihkan insya Allah udah nggak sebel. Kuncinya itu aja. Mau kita ruqyah ribuan kali pun Mbak kasih murotal dipanjer sampai 24 jam, kalau masih kumuh, ya tetap aja akan sebel terus dan nggak nyaman hawanya. Ya, kita doain lah pokoknya. Soalnya Mbak Karissa ini insya Allah nanti Syawal akan menikah ya. Kita doakan lancar sampai hari H dan diberikan sakinah mawaddah warahmah kalau udah menikah. Ya, sehat-sehat. PR-nya cuma itu tadi. PR-nya hanya satu, bersih-bersih rumah, Bu, kerja bakti. Iya, besok. Iya, saya udah bilang tadi ke teman-teman. Tengah sampai belakang.
sampai kamar mandi. Ya perlahan aja, nggak langsung. Kurang cahaya, lembab, kumuh. Banyak barang yang sudah Banyak barang yang dipakai. nggak kepake itu lebih baik dibakar atau disedekahkan. Baik, insya Allah menyapa rumah akan kembali hadir lagi, mungkin berikutnya di rumah Anda. Bagi yang mau mendaftar bisa ke nomor ini. Sertakan video, ya video yang mungkin sampai sekarang masih kesurupan, masih reaksi, disertakan ke nomor admin, keluhannya jangan lupa. Kalau bisa foto lidah, foto tangan sekalian biar kita bisa diagnosa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.